Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi qala wa fi riwayatin, hadis tentang tawakal. Wa fi riwayatin Abi Bakr al-Ismaili fi sahihi qala may yamna'uka minni qala Allah qala fasaqata sayfu min yadihi fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sayfa wa qala may yamna'uka minni fa qala kun khayra akhizin faqala ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah qala la walakinni mu'ahiduka alla uqatilak wa la akuna ma'a qawmin yuqatiluna fakhalla sabilahu fa'ata ashaba faqala ji'tukum min indi khairin nas. Disebutkan pula dalam riwayat lainnya, riwayat Abu Bakr al-Ismaili dalam kitab sahihnya dikatakan, laki-laki itu bertanya, siapakah yang dapat mencegah kamu dari seranganku? Beliau menjawab, Allah. Kemudian jatuhlah pedang itu dari tangannya. Rasulullah lalu mengambil pedang itu dan berkata, siapakah yang dapat mencegah kamu dari seranganku ini? Orang tadi berkata, jadilah engkau sebaik-baiknya orang yang dimintai perlindungan. Rasulullah SAW lalu bersabda, maukah engkau bersaksi bahwa tiada Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan bahwa saya ini utusan Allah? Lalu ia menjawab, tidak. Tetapi saya berjanji bahwa saya tidak akan memerangi kamu dan saya tidak akan bergabung dengan orang-orang yang memerangi kamu. Kemudian Rasulullah SAW melepaskan orang tersebut dan mendatangi para sahabatnya lalu berkata, baru saja aku bertemu dengan sebaik-baik manusia. Perkataannya qafala artinya kembali. Jadi sambungan dari kisah riwayat seorang Yahudi yang mengancam akan Rasulullah dengan pedang Nabi sendiri. Nabi istirahat, lalu pedang berperang Nabi itu diangkat Nabi diikat. Sekalinya ada namanya lembut lah, mengintipakan. Ketika Nabi terlelap, diambilnya pedang itu, lalu dianaknya di atas leher Nabi. Ujarannya, wahai Muhammad, siapa yang awam melepaskan pedang ini dari lehermu? Jawab oleh Rasulullah, Allah. Imbang mendengar kalimat Allah, si Yahudi ini bergetar. Menggetar palapas pedang yang di tangan tadi. Diambil Nabi, pulang pedangnya. Jika diambil Nabi pedangnya, diangkat Nabi pulang di leher mana tadi. Jadi Rasulullah, siapa yang kau melepaskan engkau dari pedang ini dan pulang? Nah, menjawabnya apa? Yang engkau melepaskan. Kemudian nama apakah katanya? Sahabat ulangnya. Ada kau menjawab, ya jadi ulang semalam lah. Anda jawab, orang yang bertuhan selain Allah tidak ditakuni Tuhannya, apakah Tuhan engkau
bisa berdoa? Ya, Tuhan bisa berdoa. Apakah Tuhan kamu itu bisa makan? Iya, Tuhanku bisa makan. Apakah Tuhan kamu bisa berdosa? Ya, Tuhan saya bisa berdosa. Nah, kan aneh, teman. Jadi Tuhannya itu digantung untuk menebus dosa-dosa inya lawan dosa umatnya. Jadi Tuhan berdosa juga, lalu bunuh diri untuk menebus dosanya. Wadah siapa menebusnya? Namun jadi akan Tuhan ya. Kan aneh gitu. Tuhan berdoa lawan siapa Tuhan? Maka Tuhan itu raja sekali raja ya. Raja di atasnya raja. Udah pulang. Jadi kita bilang sebesar apapun kegiatan yang isinya tuh memuji Rasulullah, dari berduduk sampai berdiri asrama, ada kita hendak menuhankan Nabi Muhammad. Siang dan malam kita bersalawat memuji Rasulullah, ada kita menuhankan Nabi Muhammad. Tetap Nabi Muhammad sebagai Nabi. Cuman karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah, wahai orang-orang beriman, bersalawat ikan lawan Nabi Muhammad. Nah, Allah menyuruh ketika kita bersalawat dapat pahala satu salawat 10 kebaikan. Imba itu bilang mengamalkan isi Al-Quran, yaitu perintah Allah bersalawat. Banyak jadinya pahalanya. Satu, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Dua, suruhan Allah bersalawat. Tiga, keutamaan orang bersalawat itu sekali membaca dapat 10 rahmat kebaikan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Jadi bertawakal hanya kepada Allah. Ibadah itu pulang kayak apa? Cara bertawakalnya pulang dalam keseharian. Nah, kebanyakannya kita ini lepas tawakalnya tuh di ketika kita tuh ada keraguan. Ada keraguan. Keraguannya tuh apa? Apabila dia usaha macet, kayak apalah aku makan kayak apalah kena aku berbelanja. Itu kan seakan-akan ada yakin bahwa Allah sudah menjamin rezeki. Kayak apalah seakan-akan kita ini ragu-ragu dengan ketiadaannya, kekurangannya pekerjaan. Akhirnya ada keraguan, kayak apalah kena aku makan, kayak apalah kena aku menafkahi. Modelnya kan kayak itu pasti ada yang kalau perasaan kita kayak gitu. Nah, berarti kita bertawakalnya lawan geliat tadi. Seharusnya bertawakal kepada yang menjamin rezeki. Kita malah yang sebujurnya. Karena kita disuruh bertawakal kepada yang maha hidup, yaitu Allah. Allah yang bersifat hayyun, hidup. Namun dia bertawakal kepada yang bisa mati, manusia bisa mati, pohon bisa mati, gunung bisa meletus. Ya Allah, berarti lain Allah. Ada bujur adanya tawakalnya. Tapi tawakal disertai dengan syariat. Tolong pengendara full gas, gaspol kan, full gas kan, gaspol ya kan. Sisinya 150, sekalinya menggas berapa? 160. Latihan membawanya pulang, kadang mengingat
kamu nyapu mati ya sudah yang tahu kan Allah aja. Itu kan bujur syariatnya kada jalan. Sudah tahu makanan itu beracun dimakan, nyapu mati ya sudah tahu kan Allah aja. Nah salah. Karena itu maksud tawakal. Tawakal itu disertai dengan syariat. Kendaraan dikunci ya Allah. Kalau orang sebuah kuncian gitu, tawakal dengan Allah aja, namun ya Allah hilangkan, hilang aja. Pas hilang, imbang hilang, cakap apa dia ngomong juga lah. Sampai ke Banjarmasin bisa bila diumumkan kehilangan kendaraan, hilang lagi itu jadi baru. Ampun, seorang juga tersalah tawakalnya, caranya. Nah jadi nang tawakal itu harus yakin kepada Allah disertai dengan syariat. Imba itu ulang, jangan kebiasaan ada keraguan karena apabila ragu-ragu berarti selain kepada Allah. Kalau kepada Allah harus yakin. Pokoknya yakin apabila kita masih hidup, rezeki itu pasti ada. Apabila masih hidup, rezeki itu masih ada. Dihilangkan keraguan tadi itu. Namunnya aku kada anu, ya Allah kita aku itu kan modelnya kada yakin Allah. Nah itu harus dirubah, diyakinkan. Iya pulang. Tapi aku yakin kepada Allah, ya kan? Tapi keraguan itu kada dihilangkan. Nah, keraguan itu malah jadi doa pulang. Namun mungkin aku kada gawe atau gawe pun kada habis atau gawe pun mungkin macet kayak apa lagi aku yakin ya perlu lawan Allah, tapi keraguan itu masih ada. Nah keraguan itu timbul prasangka jadi doa kaitannya biasanya memang kayak itulah. Membujurkan supaya kita jangan menjadi siriknya apa salah bertawakal. Terus hadis yang ke-79. As-sadisu an Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu law annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra tawdu khimasan wa taruhu bitanan. Dari Umar radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata ujar Rasulullah, andai kata kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Dia akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung keluar pada pagi hari dengan perut kosong dan kembali sore hari dengan perut kenyang. Asal yakin. Ya apabila ragu tadi ragu tulah maulah jadi doa. Keraguan kita benar. Ada yakin akan jaminan rezeki Allah, lalu maulah jadi doa. Itu keliruan kita. Ujar Allah, ana inda zonni abdi, aku ini Allah di sisi sangkaan hambaku kepada aku. Apabila
apabila hambaku menyangka ini, apabila hambaku menyangka A, apabila hambaku menyangka B, itu juga terjadi. Kenyataannya kita ini banyak keraguan sangkaan tadi, kada yakin kepada Allahnya. Lalu yang terjadi apa? Jaminan Allah itu terubah menjadi doa persangkaan itu. Amunnya aku kada kayak apalah aku itu kan hanya kebanyakannya. Nah, ana indah zoni abdi kepada Allah, aku ini di sisi sangkaan hambaku. Nang kayak apa prasangka hambaku kepada aku kayak itu juga nang terjadi. Begitu yakin pula. Dalam manaqib Syekh Muhammad Saman untuk mendapatkan keberkahan dan karamah para aulia Allah itu, pertama syaratnya harus yakin, benar-benar yakin bahwa beliau itu benar-benar wali Allah. Yang kedua, jangan menyambat atau mengiktiraf daripada kekurangan-kekurangannya untuk mendapatkan keberkahan dan karamahnya para wali. Pertama, harus yakin bahwa situ wujud wali Allah. Yang kedua, jangan menyambati, jangan mengiktiraf. Nah, itu juga kepada Allah. Apabila prasangka kita itu nang baik-baik kepada Allah, yakin kepada Allah pulang, insya Allah itu yang terjadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keyakinan yang sempurna dalam kita. Mudah-mudahan itulah yakin. Jadi wujud Rasulullah kepada Sayyidina Umar, andai kata kalian bertawakal kepada Allah bujur-bujur, niscaya Dia akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung keluar pada waktu pagi hari dengan perut kosong. Habis itu kembali waktu sore dengan perut kenyang. Padahal si burung ini pulang, ini kada tahu dia terjadi esok pulang. Aku harus mencari makanan di daerah ini, daerah timur, tempat kada jiwa. Si burung enak. Cuma dia yakin ilmu burung enggak. Burung-burung itu pada awal siang hari, yakni mulai pagi hari, pergi dalam keadaan perut kosong karena lapar. Sedangkan pada akhir siang, yakni pada sore harinya, kembali dalam keadaan perutnya penuh, kenyang. Nah, maka itulah tawakalnya burung. Namun kita apa? Kindai puar sudah hanya yakin. Namanya kindai masih kosong, kada yakin lagi. Pokoknya yakin apabila kita masih hidup, berarti rezeki kita masih ada. Ya. Nah, yakinnya itu benar. Lawan pulang, hendak memujudkan hati adalah ini penting benar masalah hati ini dia. Kita nih sesuatu hal yang kalau putar lawan diri kita, misalnya kita berusaha targetnya misalnya harus tercapai, siapa misalnya ya Bapak, sekalinya kan tercapai sesuai yang ditargetkan nih, jangan sedih. Kenapa? Karena itu
lain ampun kita nang punya rencana tuh Allah. Nang punya rencana sebenarnya tuh Allah. Habis itu pulang, yang sebenarnya yang kita cintai itu Allah, bukan harta benda. Apabila harta benda itu kadar terpenuhi sesuai keinginan kita, jangan sedih. Kenapa? Karena itu bukan yang kita cintai sebenarnya. Yang kita cintai sebenarnya adalah Allah. Yang pada depan misalnya, itu apa? Itu pada kau cintai, Pak. Nah, kau cintai Allah, aku takutan bila hatiku ini kehilangan Allah. Nah, jadi mudah-mudahan apapun keadaan kejadian yang terjadi lawan kita, tetap tawakal kepada Allah dan yakin dari hal-hal sesuatu yang keraguan dari kita tuh hilangkan. Prasangkalah baik kepada Allah. Hilang duit 1.000, prasangka baik ya. Mungkin kita hilang 1.000 nih, aku ikhlaskan dia dengan keikhlasan aku nih, kita digantikan Allah dengan lebih banyak. Sangka yang baik. Jangan sial banget berdoanya sial, sial bujuran. Prasangkanya kena dirubah. Ya. Ngalih dulu aja, ngaranakin belajar ya, ngaranakin belajar, paham, mengerti, amalkan. Mengerti kita. Apabila sampai itu, insya Allah kata pusang aja bang, tapi kada terpuruk dengan keadaan. Biasanya kenapa kita terpuruk dengan keadaan itu disebabkan karena kita tuh model kayak meratapi keadaan yang terjadi lewat kita, kehilangan, modelnya kayak asa kayak apa, modelnya kan sedih, meratapi, jadi terpuruk dengan keadaan. Memang itu bang biasanya manusia lah. Tapi prasangka kita mudahan dengan masalah ini, dengan keadaan yang kada nyaman ini, Allah gantikan yang terbaik. Nah, sangka kita tidak dirubah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keyakinan yang sempurna, dan mudah-mudahan kita jadikan hati kita ini selalu berprasangka baik kepada Allah. Ana inda zonni abdi, aku di sisi sangkaan hambaku terhadap aku, Allah. Itu kayak perasaan prasangka kita itu kayak itu juga terjadi. Namun prasangka kita yang baik-baik, maka jadi yang baik juga. Apabila prasangka kita yang baik, akan terjadi yang baik juga. Kenapa? Karena prasangka itu jadi doa. Jadi guru semalam ada mendengar ceramah tentang merah. Apabila keranakan itu pada masih sedih, jangan didoakan jadi batu. Kayak maling kundang ya kata. Jadi batu, kata baik. Coba doakan jadi amas 99. Banyak ada duit, kada ya kan anak. Ini dia. Kenapa? Ya sangkaan tadi bang juga. Ikamnya nangkai ketemu asin namun udah ikam jadi batu, pasti di batu. Ini prasangka ya nangkai itu. Jangan dibiasakan prasangka yang baik, berprasangka yang baik.
karena prasangka yang baik lawan yang kada baik itulah yang akan terjadi. Nah, sampai situ kita. Kemudian sambungannya hadis yang ke-70. Hidayat Salikin halaman 180. Di tengah kelima ya, kelima sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa bi ulamihi fid dharain amin. Yang kelima, bahwa orang itu tiada engkau ketahui akan halnya, tetapi ada engkau lihat atas mereka itu alamat tanda orang zalim, seperti ia memakai pakaian askar atau pakaian hamba raja pengawal yang zalim. Maka alamat tanda ini menunjukkan akan harta uang itu haram. Artinya karena ia mengabdi kepada raja yang zalim, berarti mendapatkan hasil yang haram juga. Menjauhkan akan dia, dan jangan engkau makan akan harta mereka itu, melainkan jika sudah engkau periksa akan dia. Maka jika engkau dapat akan harta mereka itu alamat tanda menunjukkan akan halalnya, maka harus engkau makan, boleh engkau mengambil harta mereka itu. Terlihat pada zahirnya tuh, gawiannya tuh mau pati pemimpin yang zalim misalnya, bos yang zalim, otomatis ini digaji daripada kezaliman bos tadi. Lalu ini misalnya memberi kita makanan atau harta, maka apabila jelas angka itu, kada boleh kita mengambilnya. Kemudian angka 6, bahwa engkau lihat akan uang, duit itu alamat tanda yang membawa kepada fasik, bukan alamat zalim. Fasik itu apa? Fasik itu melakukan dosa tapi kadang bertaubat. Alamat zalim seperti ia melihat akan perempuan yang halal, atau ada ia kebanyakan memakai uang, atau ia memakai emas atau kain sutra, atau ia meninggalkan sembahyang. Semuanya ini alamat fasik. Misalnya orang fasik ini kan berbuat dosa tapi nya kada bertaubat, misalnya kayak inilah. Memakai emas lagi ya, itu kan dosa haram kalau memakai emas. Nah, selama laki-laki tadi memakai emas, selama itu ini fasik ngarannya. Amunnya dicabutnya emas tadi bertaubat, ampe fasik. Jadi dengan fasik itu masih melakukan perbuatan yang bernilai dosa, maka orang itu disebut fasik. Kecuali ini ampe bertaubat, ampe disebut fasik. Baladir kada boleh pakai emas.
Mundinya boleh kan, cuma kalau itu terapan laki gitu. Doakan ya. Atau ingin meninggalkan sembahyang. Nah, pada sembahyang itu kan pasti meninggalkan kewajiban, pasti jualannya. Semua ini alamat pas tanda orang fasik. Ibadahnya taubat kita, hampirnya meninggalkan sembahyang, menggawi sembahyang, berarti kan ada fasik lagi. Nah, bolehlah kita menerima harta dari orang fasik, gitu. Tapi orang fasik ini bukan orang zalim, beda. Dan alamat zalim itu seperti mencuri, jelas benar duitnya haram. Dan berjudi itu zalim. Dan merampas, menyambang. Oh ini ngarannya apa? Begal ya. Ini begal ngarannya. Dan menganiaya itu zalim juga ngarannya, akan harta orang dan barang sebagainya. Itu perbedaan fasik lawan zalim. Kalau yang zalim jelas tadi kita kada boleh mengambil pemberiannya. Tapi kalau yang fasik, nah boleh kada. Sama-sama kada baik juga ya, malah cuma beda anunya, gawian perbuatannya beda. Ini tadi itu berkalung emas bagi laki-laki kada boleh, hukumnya haram. Tagawi nang haram, maka selama ini yang memakai kalung emas tadi, ini disebut orang fasik. Karena gawiannya masih melakukan yang diharamkan Allah, tapi yang diharamkan berupa memakai yang dilarang. Nah, ketika itunya kata Allah disebut orang zalim. Tapi mau ketahuan ada orang gawiannya itu merampas, menjamret, begal, nah itu orang zalim sebenarnya. Ada kaitannya dengan orang lain. Sedangkan fasik itu dengan dirinya sendiri. Kada sembahyang itu kan ini seorang ya kalau ada menggawi kewajiban memakai kalung emas laki-laki kada dibolehkan, dosa itu lawan dirinya sendiri. Fasik ngarannya nang berkaitan dosanya itu lawan dirinya sendiri. Sedangkan zalim dosanya berkaitan kepada orang lain, menganiaya orang, memukuli orang, ya, merampas harta orang, berkaitan dengan orang lain, ngarannya zalim. Dan barang siapa sebagainya, maka lihati olehmu akan orang itu. Maka jika engkau ketahui akan hartanya itu dapat daripada berniaga, berusaha, atau dapat daripada pusaka, peninggalan, atau dapat daripada berbendam, atau barang sebagainya, daripada segala usaha yang halal, maka harta mereka itu halal dan tiada haram memakan daripada harta mereka itu. Jadi boleh aja menerima harta dari orang yang fasik, yang dosanya itu lawan dirinya aja. Bila dosanya itu berkaitan dengan orang lain, maka orang itu disebut zalim. Kada boleh kita memakan harta darinya. Ini maksudnya adalah supaya kita tuh terhindar daripada yang diharamkan Allah. Apabila tak masuk takwa sesuatu yang diharamkan Allah, maka yang haramkan itu mengulah kita tuh hendak meninggalkan kewajiban,
malas berbuat baik, modelnya kayak gara-gara ada nang haram tenan, nang maulah kita tuh malas untuk melakukan hal-hal yang baik-baik, mengenai ibadah. Itu bahayanya apabila tamakan nang haram. Namun seorang imam guru aja, guru ini halal, dia sudah makanan usaha halal, ya. Tapi pengoleh banget ya. Apa ya masalahnya? Banyak istighfar ya, kita kadang tahu, banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Minimal sehari itu 70 kali membacanya minimal. Rasulullah yang dijamin Allah kada berdosa, kada kurang sehari membaca 70 kali. Kita ini kada ada menjamin, kita ini bebas daripada dosa, kada membaca istighfar 70 kali sehari, kada juga apa lebih ampun ya Allah. Seharusnya lebih pada 70 kali membaca istighfar. Nah, banyak atau misalnya pagi 70 kali, sore 70 kali baca. Berapa jadinya? Esok itu bulan. Rasulullah yang dijamin oleh Allah pada siklusaan tetap Nabi beristighfar 70 kali sehari kada kurang. Kita nakal dan menjamin ini berarti harus banyak lagi beristighfar kepada Allah. Itu solusinya atau caranya. Kita kada tahu kenapa penyebab kita ini malas melakukan kebaikan atau ibadah yang bernilai pahala. Terus dan demikian lagi jikalau tiada engkau ketahui akan hal mereka itu, maka yaitu halal seperti yang dikata oleh Imam Al-Ghazali. Kita kada tahu sama sekali orang itu zalim kah, fasik kah, soleh kah, kada tahu kita. Kalau timbul di dirinya misalnya, nah boleh dia dengan cara bersangka baik. Nah itu bagusnya, untungnya bersangka baik lah. Wa in kana amruhu majhulan indaka fahadha fihi nazarun li anna alamatal fisqi at'afu dalalatan min alamati zulmi walakinnil azharu indi annahu la yahrumu maluhu li anna zahira yati wal islami yadullu ala al-milki dalalatan azharu min dalalati hadhihi al-alama ala tahrimi. Artinya, maka jika tiada engkau ketahui akan harta mereka itu dapat daripada usaha yang haram, kada mau mengetahui haramkah atau daripada usaha yang halalkah, maka masalah ini di dalamnya nazar, lihati, karena alamat fasik itu terlebih dhaif daripada alamat zalim. Ini terlihat perbuatannya pada menyakiti orang misalnya ya, ini itu bilang si ini fasik kah ada kan, nah sampai baik aja. Namunnya melihat gawiannya jelas perbuatannya zalim dengan orang lain, nah ini malih sudah prasangka baiknya jelas. Pada menunjukkan atas haram berbuat zalim harta mereka itu, dan tetapi yang zahir pada aku bahwasannya harta mereka itu tiada haram, karena zahir tangan orang Islam itu menunjukkan atas milik yang halal. Kita melihat orang Islamnya misalnya yang halal, yakin aja sudah rasakannya isinya Islam, aku yakin sudah. Nah,
atas milik yang halal, yaitu terlebih zahir daripada alamat ini pada menunjukkan atas haramnya syahdah. Jadi kesimpulannya, yang pertama tadi, perbaiki prasangka kepada Allah, karena prasangka itu menjadi doa. Yang kedua, yakin kepada Allah selama kita masih hidup, selama anakku masih hidup, selama keluargaku masih hidup, yakin rezeki itu masih ada. Lalu jangan ragu-ragu, hilangkan keraguan. Nah, kemudian yang kedua, apabila kita melihat orang itu melakukan perbuatan yang fasik tadi apa? Dosanya itu kepadanya sorangan, berarti orang itu fasik. Seperti misalnya dia memakai pakaian yang diharamkan Allah, ya, berarti fasik dalam diri sendiri. Atau ia meninggalkan kewajiban, berarti mendosakan diri sendiri. Nah, orang itu fasik katanya. Tapi apabila ini yang berhubungan dengan orang lain, mencuri harta orang, menyakiti orang lain, berarti orang itu perbuatannya zalim. Itu perbedaan antara fasik lawan zalim. Orang fasik kadang-kadang dijadikan saksi. Jadi bila ada anak pian hendak kawin, cari saksi nang kada fasik. Apabila pian asal-asalan mencari saksi hendak mengawinkan anak pian, pas menjadi saksi di fasik, maka pernikahannya kada sah. Karena saksinya kada mencukupi syarat. Maka nang maulah sahnya akad nikah itu adalah dua saksi. Namun dua saksinya cedera satu, berarti kada cukup. Makanya mencari saksi itu carilah nang ada fasik, apalagi nang zalim. Lihati orangnya gelian sembahyang aja. Lihati cara berpakaiannya adalah memakai yang diharamkan Allah, kada berarti soleh. Dan jadi orang fasik kada tahu dijadikan saksi. Jadi anak mengawinkan anak itu kan asal-asalan mencari saksi kan. Itu nomor 2 pulang. Napa tadi? Antara halal dan haram itu cukup dipandang pada sifatnya, fasikkah, zalimkah, solehkah. Soleh itu artinya muslim. Ketemuan orang, kita ini kadang-kadang lawan orang nih. Ibu itu memberi kita misalnya, atau mentraktir kita makan misalnya. Kita kadang-kadang dengan orang ini. Cuman secara kita memandang berhadapan tadi, inya kadang melakukan kezaliman. Ibu itu pula zalim kada sudah misalnya. Jelasnya kada zalim, kenapa? Ini berbuat baik lawan kita, sangka baik kita deh. Yang kedua pula anak mengetahui inya di fasik atau kadanya, yang jelas dulu inya di Islam. Ya. Nah, maka bolehlah kita untuk menerima pemberiannya atau takdirannya dan sebagainya. Dan dari dua kitab yang kita baca ini, adakah yang hendak dipertanyakan yang kurang jelas atau yang berkaitan dengan permasalahan sehari-hari, silakan bertanya. Orang fasik ada kawan jadi imam.
jadi imam, kadang-kadang jadi saksi. Makanya bagi lainnya ada kadang mempelai laki-lakinya memakai emas, bertukar cincin. Ada boleh laki yang memakai cincin emas, kecuali dibedakan mengenai bertukar cincin juga. Nang biniannya memakai cincin emas, nang lakiannya perak misalnya. Jangan disamakan jenisnya. Haram hukumnya memakai emas lakian, dan menjadikan yaitu ketika memakai itu dihukumkan laki-laki fasik. Artinya sedang melakukan gawean dosa. Jika sudah ambil jadi fasik. Sedang melakukan gawean dosa fasik misalnya. Kadang bertaubat lagi. Hati-hati itulah. Atau saksinya misalnya pulang bakal emas, menjadikan saksi. Pacul dulu emasnya, tinggal nanti saksi. Pacul dulu cincin emasnya, jadi akad nikah. Ada sah akad nikah kalau saksi atau mempelai laki-laki ini memakai emas. Perayaan saudaranya bertukar cincin, ayo silahkan. Ya Allah. Dan itu kan termasuk dalam rukun nikah. Itu hanya adat aja memakai bertukar cincin itu. Dan jangan sama-sama emas, jangan. Ada lagi. Nah mungkin itu adalah jadi modal-modal Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keyakinan yang sempurna dan hilangkan keraguan-keraguan yang kada baik. Yakinlah berprasangka yang baik kepada Allah, sehingga prasangka yang baik itulah yang akan terjadi lawan diri kita sesuai dengan prasangka kita masing-masing. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan sehingga kita dapat melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat, kawal kita menemui bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Minta ridha, minta halal atas segala kekurangannya. Ada sini walikul niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kenal tuh. Sallallahu alaihi wasallam. Waqana ya karim, waqana ya halim, waqana ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Nas'aluka tawbah wal maghfirah wa tawfiq wa hidayah wa istiqamah wa husnul khatimah ya muhallal ahwal. Hawlana ila asadil hal wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.